Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arinda Nukarima. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pluralistik budaya. Secara etimologi, pluralisme merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata, yakni plural yang berarti ragam dan isme yang berarti faham. Jadi pluralisme bisa diartikan sebagai berbagai faham atau bermacam-macam faham. Secara terminologi, pluralisme merupakan suatu kerangka interaksi yang mana setiap kelompok menampilkan rasa hormat dan toleransi satu sama lain. Sedangkan pluralisme dalam perspektif filsafat budaya merupakan konsep kemanusiaan yang memuat kerangka interaksi dan menunjukkan sikap saling menghargai, saling menghormati, dan toleransi satu sama lain. Dan adapun macam-macam pluralisme. Yang pertama, pluralisme etnik. Pluralisme etnik ini adalah pengakuan terhadap kesetaraan dalam sosial budaya antar beragam kelompok etnik yang ada di dalam suatu masyarakat. Yang kedua, ada pluralisme politik yang merupakan pengakuan terhadap kesetaraan lembaga politik dalam masyarakat. Dan yang ketiga, ada pluralisme kekuasaan yang merupakan sebuah sistem yang mengatur hak terhadap setiap kelompok dalam suatu masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, ada model pluralis yang merupakan analisis sistem politik. Dan yang kelima, ada pluralisme media yang merupakan media ini digunakan sebagai kontrol sosial. Dan cara membangun rasa pluralisme di Indonesia, yang pertama, mengadakan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka mengetahui pentingnya toleransi dan saling menghormati antar adat dan kebudayaan. Dan yang kedua, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbudaya. Dan yang ketiga, terus mengembangkan dan melestarikan budaya tradisional yang ada di daerah masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan sedikit memaparkan tentang materi yang diberikan oleh teman-teman kelompok saya kepada saya untuk dijabarkan seperti itu. Nah, di sini poin yang pertama di situ bagaimana kita menanam rasa pluralisme di dalam suatu negara. Nah, di sini sudah jelas bagaimana kita diwanti-wanti secara ideologi untuk bisa menerapkan ataupun menanamkan jiwa pluralisme dalam suatu bangsa. Nah, kenapa di situ saya menjadi suatu keharusan dalam sebuah bangsa, karena di sini untuk menjaga budaya-budaya yang sudah melekat pada bangsa kita tersendiri. Bagaimana bangsa Indonesia di sini terdiri dari banyak suku ataupun dari segi beragaman budaya, kultur, ras seperti itu. Nah, di sini dengan adanya pluralisme di situ kita dapat saling menghargai, karena secara ideologis pluralisme di sini adalah sebuah penghargaan kepada budaya-budaya yang sudah melekat ataupun yang sudah mendarah daging di daerah ataupun di sekitar yang menyatu di dalam bangsa Indonesia tersendiri. Nah, di sini ketika sudah sifat pluralisme sudah diterapkan di dalam masyarakat, nah disitulah masyarakat akan lebih damai ataupun lebih tenang untuk menjalankan ataupun melaksanakan budaya-budayanya tersebut tanpa adanya tanpa adanya provokatoring dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti halnya semisal budaya
eh, kalau kita semisal budaya yang sedikit berpandangan bagi beberapa pihak yang bisa dibilang katanya berselisihan dengan agama, yaitu adalah tradisi peret kandung seperti itu. Dimana di situ peret kandung di sana ada banyak kontroversi untuk dijalankan atau dihentikan seperti itu. Sebab kenapa di situ katanya ada sesuatu ataupun ada sifat etnis yang menentang terhadap agama, seperti halnya ketika budaya peret kandung tersebut, bagaimana si mempelai wanita di situ hanya memakai sampir yang menutupi dadanya saja. Nah, di dalam agama Islam ataupun di dalam eh, di dalam larangan-larangan yang sudah berlaku di dalam Islam, bagaimana di situ batas-batas aurat untuk wanita pastinya sudah kita pelajari bersama, tapi terjangkit dengan melekatnya budaya, maka di situ ada banyak kontroversi. Nah, dari itu makanya ada pluralisme untuk saling menghargai budaya tersebut, karena sebab kalau kita tidak menghargai budaya satu sama lain, maka yang ada di situ akan terjadi perpecahan di dalam bangsa ataupun dalam bermasyarakat seperti itu. Kontroversi untuk dijalankan atau dihentikan seperti itu. Sebab kenapa di situ katanya ada sesuatu ataupun ada sifat etnis yang menentang terhadap agama, seperti halnya ketika budaya peret kandung tersebut, bagaimana si mempelai wanita di situ hanya memakai sampir yang menutupi dadanya saja. Nah, di dalam agama Islam ataupun di dalam di dalam larangan-larangan yang sudah berlaku di dalam Islam, bagaimana di situ batas-batas aurat untuk wanita pastinya sudah kita pelajari bersama, tapi terjangkit dengan melekatnya budaya, maka di situ ada banyak kontroversi. Nah, dari itu makanya ada pluralisme untuk saling menghargai budaya tersebut, karena sebab kalau kita tidak menghargai budaya satu sama lain, maka yang ada di situ akan terjadi perpecahan di dalam bangsa ataupun dalam bermasyarakat seperti itu. Untuk poin yang kedua, di mana di sini adalah keragaman etnik pada suatu bangsa. Nah, di sini keberagaman etnik bisa diartikan dalam keberagaman budaya, kultur, ras, dan juga agama. Bahkan bahasa juga diikut sertakan seperti itu. Nah, keragaman etnik di sini biasanya banyak kita jumpai, tidak jauh-jauh ya. Mungkin sangat dominannya sekali pada bangsa kita tersendiri. Bagaimana di sini bangsa kita tersendiri di sini memiliki keragaman etnik, mulai dari suku ataupun agama, dan yang ketiga di situ bahasa dari setiap daerah mungkin memiliki etnik yang sangat beragam seperti itu. Nah, di situ adalah sebuah problematika ataupun warisan terhadap kita yang harus benar-benar kita rawat sebaik mungkin ataupun dijaga agar tidak pudar seiring berjalannya arus globalisasi seperti itu. Nah, di sini kalau banyak kita kenali tentang keberagaman ataupun etnik di dalam bangsa kita, semisal di dalam suku-suku. Nah, di sini bangsa Indonesia menyimpan ataupun keindahan alam ataupun keindahan setidaknya keindahan kekayaan yang ada di bangsa kita tersendiri di sini mungkin kita bisa jumpai di dalam suku yang berada di Papua seperti itu.
Di situ kita akan dikenalkan dengan rumah-rumah adat ataupun hal-hal yang sangat legendaris ataupun yang berbau-bau mistis juga ada di situ. Nah, dan yang kedua di sini adalah etnik di dalam bahasa. Nah, bangsa Indonesia di sini ataupun negara Kesatuan Republik Indonesia di sini tidak hanya memiliki satu bahasa seperti bahasa Arab seperti itu. Karena di sini bangsa Indonesia di dalam suatu masyarakat ataupun di dalam suatu daerah memiliki keberagaman di dalam berbahasa seperti itu. Nah, maka dari itu di dalam hal tersebut kita harus mempertahankan apa yang sudah melekat di dalam ataupun pada daerah masing-masing, daerah kita masing-masing seperti itu. Nah, kenapa saya bilang pertahankan? Sebab di sini bahasa-bahasa yang sudah melekat di dalam suatu daerah, di sini masyarakatnya sudah mulai tidak bisa untuk berkomunikasi seperti halnya di Jawa. Di Jawa di situ mayoritas kebanyakan orang Jawa yang tidak bisa berbahasa Jawa seperti itu, yang masih tidak bisa berbahasa Jawa, tapi dalam artian mereka mengerti terhadap bahasa Jawa. Nah, kalau kita kembali ke Madura, di sini di Madura orang bisa berbahasa Madura tapi tidak mengerti kepada bahasa halus yang ada di Madura seperti itu. Nah, maka dari itu kita harus tetap mempertahankan apa yang sudah melekat di dalam daerah kita. Jangan sampai hal tersebut terkikis oleh peradaban seperti itu. Nah, dari situ kita bisa